Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pembahasan zira'atul a'dha wal ghadat at-tanasuliyah lirrajuli wal mar'ah. Ini adalah transplantasi organ dan alat reproduksi bagi wanita dan laki-laki. Jadi zira'atul a'dha itu transplantasi organ. Kalau ghadat tanasuliyah itu adalah alat reproduksi. Jadi transplantasi organ dan alat reproduksi itu diperbolehkan apa tidak? Nah, gitu. Sekarang pembahasan pertama, matlab awal. Al-maksud bi zira'atil a'dha at-tanasuliyah lirrajuli wal mar'ati wa kaifiyatuhu. Jadi gini, di sini nanti ada dua cabang. Cabang pertama adalah al-maksud bil a'dha wal ghadat at-tanasuliyah lirrajuli wal mar'i. Apa yang dimaksud dengan organ dan juga alat reproduksi bagi laki-laki dan bagi perempuan. Yang kedua adalah cabang kedua adalah cara untuk transplantasi anggota dan juga organ reproduksi bagi laki-laki dan perempuan. Sekarang far'ul awal, cabang yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan anggota dan organ dan juga alat reproduksi bagi laki-laki dan perempuan? Apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu adalah di sini ada, bentar, yang ini kita inikan dulu ya. Sekarang di sini al maksud bi zira'atil a'dha. Apa yang dimaksud dengan transplantasi organ? Yang dimaksud dengan transplantasi organ itu apa? Transplantasi organ adalah naklu udwin min jismin ila akhor, memindahkan organ satu ke tubuh yang lain. Jadi memindahkan anggota dari tubuh orang ke orang lain, itu namanya transplantasi. Au naklu juz'in min jasadil marid ilal juz'i al musab fil jasadi nafsihi. Atau bisa juga memindahkan organ dari orang satu ke orang yang sama. Jadi transplantasi organ ini bisa terjadi antara orang ke orang lain, bisa juga terjadi dirinya sendiri ke dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu bagian yang sehat kemudian dijabut, dimasukkan kepada bagian lain yang kurang sehat. Jadi transplantasi organ ada dua jenis. Jenis pertama transplantasi organ orang satu ke orang yang lain. Transplantasi organ kedua adalah dari dirinya sendiri. Itu. Sekarang masuk kepada matlab tsani. Hukmu zira'atil a'dha wal ghadat at-tanasuliyah lirrajuli wal mar'i. Apa sih hukum transplantasi organ dan juga alat reproduksi bagi laki-laki dan perempuan? Nah, ini. Hukumnya apa? Sebentar. Jadi di sini nanti ada banyak hukumnya, dalam artian transplantasi organ ini ada banyak cabangnya. Yang pertama adalah organ yang dia bisa saya jelaskan paragraf ini ya. Transplantasi organ yang dimana organ tersebut berpengaruh kepada sifat-sifat genetik. Itu transplantasi organ itu boleh apa enggak? Maksudnya gimana? Kalau laki-laki itu ada testis atau buah zakar, kalau perempuan itu ada indung telur atau ovarium. Nah, testis sama indung telur itu kan, kalau testis testis itu berfungsi untuk memproduksi sperma, yang dimana sperma itu adalah membawa sifat-sifat genetik. Sementara kalau indung telur atau ovarium itu kan berproduksi untuk memproduksi telur bagi wanita, sel telur bagi wanita, yang dimana itu juga membawa sifat-sifat genetik. Nah, kedua organ ini yaitu testis dan juga indung telur atau ovarium itu jika ditransplantasikan ke orang lain hukumnya apa? Karena kedua organ ini adalah membawa sifat-sifat genetik. Sementara ada juga organ yang dimana dia tidak membawa sifat genetik. Contohnya adalah transplantasi zakar misalkan. Ya, transplantasi penis itu sendiri, penisnya ditransplantasikan ke orang lain. Itu dia hanya sebagai alat untuk memasukkan sperma. Sementara untuk memproduksi sperma itu adalah testis. Nah, hukumnya bagaimana? Yang pertama, hukum itu hukum yang membawa sifat-sifat wirosiah, itu membawa sifat-sifat genetik, dan juga transplantasi organ yang tidak membawa sifat genetik itu hukumnya bagaimana. Pun juga nanti di sini juga akan dibahas hukum
transplantasi kepada orang lain dan juga transplantasi kepada dirinya sendiri, itu akan dibahas juga. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Hukmu zira'atil a'dha' wal ghudat at-tanasuliyah al-manqulah minal ghair. Jadi hukum transplantasi organ dan juga alat reproduksi yang diambil dari orang lain. Jadi orang lain kemudian ditransplantasikan ke dalam dirinya sendiri. Al-a'dha' wal ghudat at-tanasuliyah allati yatimu naqluha minal ghair ranqasimu ila qismain. Nah, bagian ini ada dua kism, ada dua bagian. Bagian pertama, al-a'dha' wal ghudat at-tanasuliyah al-mas'ulah an naqli sifat wasyafrat al-wirathiyah. Jadi bagian-bagian yang memiliki, yang dimana bagian ini memiliki sifat membawa genetik, memproduksi sifat-sifat genetik. Contohnya adalah transplantasi testis. Khositaini ini testis, kedua testis. Ini kan testis ini kan tempat untuk memproduksi sperma. Nah, gitu kan. Dan juga hukum transplantasi ovarium. Nah, ovarium ini kan berfungsi untuk memproduksi indung telur. Nah, jadi di bagian pertama ini dibahas tentang hukum transplantasi organ yang dimana organ tersebut membawa sifat-sifat genetik. Di sini contohnya adalah dua testis dan juga dua indung telur. Itu gimana hukumnya? Kan kedua organ ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan juga berfungsi untuk memproduksi indung telur. Sementara yang bagian yang kedua itu adalah al-a'dha' wal ghudat at-tanasuliyah ghairu mas'ulah an naqli sifat wasyafarat al-wirathiyah. Jadi ada anggota atau organ tubuh dan juga alat reproduksi itu yang tidak memiliki peran dalam membawa sifat-sifat genetik. Contohnya seperti zakar, ya, penis itu sendiri, transplantasi penis gimana? Penis lirujli. Fa innahu mujarradu i'adah linaqlil mani, karena penis itu sendiri tidak memproduksi mani. Yang namanya penis itu dia hanyalah alat untuk membawa mani atau sperma itu. Nah, gitu. Itu ya, ini contohnya gimana. Jadi ada organ yang berfungsi untuk memproduksi bertanggung jawab terhadap sel-sel sifat genetik, dan ada juga yang tidak membawa sifat genetik. Sekarang ke maksud awal. Maksud pertama. Hukmu zira'atil a'dha' wal ghudat at-tanasuliyah al-mas'ulah an naqli sifat al-warathiyah. Jadi gini, ini sekarang hukum transplantasi organ dan juga alat reproduksi yang dimana alat reproduksi ini memiliki peran dalam membawa sifat-sifat genetik. Contohnya adalah sperma dan juga sperma bagi laki-laki dan perempuan. Kalau bagi laki-laki itu adalah testis, kalau perempuan itu adalah indung telur atau ovariumnya. Di sini ada perbedaan pendapat, ikhtilafat kalimat vokal bahitul mu'asyirin fi hadhil masalah ala salasati aqwal. Jadi terkait perkara ini itu terjadi tiga perbedaan pendapat. Yang pendapat yang pertama, yaro hurmah gharsil ghudat at-tanasuliyah. Jadi hukumnya haram transplantasi organ reproduksi yang bertanggung jawab membawa sel reproduksi. Dalam hal ini adalah dua testis dan juga dua indung telur atau dua ovarium. Tahriman mutlakon, haram secara mutlak, tidak ada alasan apapun. Nah, ini. Nah, yang qaul pertama ini adalah pendapatnya Dr. Muhammad Thayyib Najjar, Dr. Abdul Jalil Shalbi, Syekh Ahmad Hasan Muslim, Syekh Muhammad Hamd Jamal, Dr. Muhammad Shankiti dan sebagainya, antum hafalkan sendiri. Sekarang dalilnya. Yang pendapat pertama ini kan berpendapat bahwasanya itu haram hukumnya. Dalilnya apa? Dalilnya diambil dari manqul itu kitab dan sunnah, sama ma'qul itu adalah logika. Sementara yang mangkul dari kitab itu contohnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jelas zina itu dilarang. Ini kan haram untuk haram untuk berzina, sementara untuk transplantasi organ kan tidak. Nah, wajud dalalahnya apa? Padahal ayat di atas kan hanya untuk keharaman zina. Wajud dalalahnya itu yaitu intinya zina itu tidak boleh karena itu bisa tercampurnya nasab. Sementara untuk organ reproduksi yang berfungsi untuk menghasilkan mani, sperma dan juga indung telur itu bisa tercampurnya nasab. Maka karena ada sama-sama ilahnya sama, yaitu bisa nasabnya bisa tercampur, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian habis itu
Nah, ini dalil yang kedua. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sama, dilarang untuk berzina. Loh, ini kan larangan untuk berzina, bukan larangan untuk transplantasi organ. Ya sama, wajud dalalahnya sama dengan yang di atas, bahwasanya yang namanya zina itu dilarang karena ada ilahnya. Ilahnya apa? Yaitu ilahnya bisa tercampurnya nasab, atau nasabnya bisa berbaur dengan nasab orang asing, orang lain. Nah, sementara itu untuk transplantasi organ yang berfungsi membawa sifat yang berfungsi membawa sifat genetik itu juga sama ilahnya dengan zina, karena nanti bisa tercampur nasabnya dengan nasab pemilik organ lama, seperti itu. Kemudian salisan marwahu Ibnu Mas'ud. Ini gimana ini, nanti dulu ini. Nah, sekarang dalil ini, dalil apa namanya? Dalil dari logika. Dalil logikanya apa? Dalil logikanya yang pertama, annal mu'tabar qauluhu fi tahqiqi manatil mas'alah fiqhiyah lil wusul ila hukm syar'i hum aslul ikhtisad wal ma'rifahum fi hadhil masalah atiba. Wa badaruju ilaihim wajadu anan naqlal khasitani wal mabidaini yuwajibu intiqalu sifat al-wirathiyah al-mawjudah fi syasil manqulah. Jadi apa namanya? Secara logika, itu kini secara logika. Secara logika memindahkan organ reproduksi yang berfungsi untuk membawa sifat genetik itu ternyata setelah diteliti dengan kedokteran itu memang benar-benar bisa bahwasanya memindahkan dua testis dan juga dua ovarium itu memang betul-betul bisa memindahkan sifat genetik yang diambil dari pemilik organ sebelumnya, dan itu bisa terjadi percampuran nasab. Itu setelah diteliti dengan ilmu kedokteran. Kemudian yang kedua, inna ilahidatul ansab mawjudah fi hadhil masalah faqiyas wal zina fil hurmah. Ya sama saja dikiaskan dengan zina. Kalau zina itu diharamkan karena ada ilahnya, yaitu ilahnya apa? Percampuran nasab di situ. Nah, sementara untuk memindahkan organ atau transplantasi organ reproduksi yang membawa sifat-sifat genetik itu juga terjadi percampuran nasab di situ, maka bisa dikiaskan dengan zina dan itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, inna fi zar'i matan kullu al-khasus al-wirathiyah wa huma al-khasiyah wal madid fa inal budrah natijah dari takunu mansubah lil masdar. Yaitu bahwasanya untuk transplantasi organ tersebut itu memang betul-betul bisa membawa sifat wirathiyah atau bisa betul membawa sifat-sifat genetik. Dan itu adalah khasiyah awil mabit. Khasiyah itu adalah testis dan juga mabit itu adalah ovarium. Ovarium dan testis ini benar-benar membawa sifat sifat genetik dari pemilik organ sebelumnya. Jadi kalau ditransplantasikan ke orang lain ya sama hasilnya seperti zina, karena itu terjadi percampuran nasab. Tuh. Ayo kita singkat-singkat aja. Yang keenam ini, yang keenam. Inna fi zira'atil a'dha at-tanasuliyah al-muntajah lintufat itlaan al-aurah biduni dzururah syar'an mutabarah. Ya, bahwasanya menanamkan atau transplantasi anggota reproduksi itu yang menghasilkan sperma itu dan juga menghasilkan indung telur. Maksudnya transplantasi testis dan juga transplantasi indung telur itu memang betul-betul harus membuka aurat. Sementara aurat yang dibuka itu adalah aurat yang betul-betul aurat mughalladah, aurat yang betul-betul harus ditutupi, yaitu berupa kemaluan itu sendiri. Nah, membuka kedua aurat ini tidak ada uzur syar'i, maka tetap tidak diperbolehkan karena tidak ada keadaan darurat atau tidak ada uzur syar'i. Nah, sekarang qaul tsani. Qaul tsani itu apa? Tentang transplantasi organ yang dimana membawa sifat membawa sifat genetik dari pemilik sebelumnya. Itu berkata pendapat kedua ini boleh. Ya juzu naqlil ghadat tanasuliyah alati tanqul as-sifat al-wirathiyah wa ilaihi dhahaba Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Jadi ada Dr. Muhammad Sulaiman ini berpendapat boleh. Baida annahu qad nuqila anhu ar-ruju' an qawlihi ilal qaul bil hurmah. Meskipun pada dasarnya dan pada akhirnya nanti Dr. Muhammad Sulaiman ini dia rujuk an qawlihi itu adalah menarik diri dari perkataannya yang pertama, dalam artian merevisi pendapatnya. Dan kemudian pendapat yang sebelumnya boleh oleh Dr. Muhammad Sulaiman ini direvisi menjadi pendapatnya adalah hurmah. Namun seperti itu kita harus memperhatikan alasan Dr. Muhammad Sulaiman sebelum merevisi pendapatnya ini, yaitu adalah pendapatnya ini
Oke, itu ya intinya Dr. Muhammad Sulaiman ya. Saya bentar sekarang. Nah ini sekarang dalil-dalilnya. Dalilnya pendapat Dr. Sulaiman tadi yang berpendapat transplantasi organ yang bisa memproduksi sperma atau memproduksi telur itu diperbolehkan, meskipun pada akhirnya Dr. Sulaiman itu merevisi pendapatnya. Nah ini dalil yang pertama adalah Innal asla fil asya al ibahah, pada dasarnya segala sesuatu itu boleh selama tidak ada yang mengharamkan. Maka transplantasi organ itu nggak ada dalil-dalilnya yang mengharamkan, maka itu boleh. Nah itu dari pendapat Dr. Sulaiman. Kemudian dalil yang kedua, inna fizar il a'dha wal ghadat atanasuliyah lirrajul wal mar'ah ta'awan alal birri wat taqwa wa huwa ma'mur fihi fin nusus syar'iyyah fayakunu mubah haitsu la mahdhara syar'iyyah min udzalika. Ada hal yang dikandung, yaitu adalah ta'awanu alal birri, berbuat tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan justru yang seperti itu diperintahkan. Nah ini kan, maka yang seperti ini diperbolehkan, mubah haitsu la mahdur syar'i, tidak ada hal yang memberatkan secara syariat. Itu menurut pendapat Dr. Sulaiman sebelum merevisi pendapatnya. Dalil kedua dibantah. Kemudian habis itu dalil yang ketiga, qiyasu zira'atil a'dha wal ghudat at-tanasuliyah ala zira'ati baqiyatil a'dha al-ukhra wa huwa mubah mata kana bitariq tabarru bijam ilintifa wal hajah fi kulli. Dikiaskan bahwasanya transplantasi organ dan juga alat reproduksi bagi laki-laki dan perempuan itu dikiaskan dengan transplantasi organ-organ yang lain. Karena kenapa? Transplantasi organ-organ yang lain itu ternyata diperbolehkan dengan cara tabarruk. Nah, karena kenapa? Bisa membuat manfaat. Nah, akhirnya transplantasi organ ini dikiaskan dengan transplantasi alat reproduksi ini dikiaskan dengan transplantasi organ-organ yang lain yang diperbolehkan. Meskipun pada akhirnya bisa dimunakosah, bisa diharamkan yang seperti itu. Nah, kemudian dalil yang keempat adalah innal hayawanat al-manwiyah kharijah fil asli minar rajuli ats-tsani al-mutalaqi lil khasiyah wa anal khasiyah hiya mujarradul alat khasiyah hiya mujarradul alat muqaddal hayawanat al-manwiyah bila syubhah hasba taqdiruhu. Jadi gini, dalil keempat bahwasanya sel sperma atau sperma yang dihasilkan dari testis yang didapat dari orang lain itu menurut pendapat Dr. Sulaiman ini, sel sperma itu tidak berasal dari sel sperma pemilik testis sebelumnya, tapi bermiliknya dari si penerima donor. Maka daripada itu tidak terjadi percampuran nasab, hasba takdiruhu, menurut penuturan Dr. Sulaiman. Namun setelah diteliti ternyata ya tetap itu hasilnya bukan hasil dari dari dirinya sendiri, tapi hasil dari alat reproduksi pemilik organ, bukan yang didonori organ, seperti itu. Kemudian khamisan, innal mutalaqi qad malakatil kal khasiyah hina idzin la yanbaghi al-iltifat lil malikis sabiq. Bahwasanya orang yang menerima organ itu benar-benar telah memiliki khasiyahnya, memiliki testis tersebut. Jadi orang yang didonori testis, maka testis tersebut menjadi miliknya, bukan milik orang lain. Nah, itu menurut Dr. Sulaiman, pendapatnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, la ta'thira lil jinat al-wirathiyah lin idami tatbiqah al-kulli bidalil anal ikhwaini nafsul asli wa huma qad yaltani ana ba'das mutalifah ma wa ma'adzalika lam yahrum zawaj bi ibnah ahaduhuma lil akhar qatala ala adami ta'thir tatbiqi sifatul wirathiyah. Ya intinya sama sih yang ketujuh ini, bahwasanya setelah testis tersebut atau organ tersebut dipindahkan ke orang lain, intinya pemilik dan pemproduksi spermanya bukan pemilik organ sebelumnya, tetapi orang yang menerima organ tersebut. Seperti itu. Sekarang pendapat ketiga, qaul tsalits. Ya juzu naqli ihdal ghadat at-tanasulah min hayyi ilal hayyin wa aftat bidzalika masyikhatul azhar. Ini ya, pendapatnya Masyikhul Azhar ini. Pendapat ketiga ini berpendapat apa? Pendapat ketiga ini boleh asalkan yang didonorkan itu hanya satu saja, tidak kedua-duanya. Seperti kita ketahui bahwasanya testis itu ada dua. Nah ini yang didonorkan satu saja, maka itu boleh. Begitu pula indung telur atau ovarium miliknya perempuan itu ada dua. Nah ini yang didonorkan satu saja, maka boleh menurut pendapat ketiga, dan itu adalah pendapatnya Masyikhul Azhar. Dalilnya adalah awalan inan nakla al khosita ini yuaddi ila qat'i nasril mutabarri. Bahwasanya memindahkan dua testis itu benar-benar memutus
memutus apa namanya? Memutus ini, memutus jalur nasab bagi pendonor. Jadi misalkan ya, ada si A pengen donor testis kepada si B. Kalau kedua testisnya diberikan kepada si B, nanti si A nggak bisa punya anak lagi karena testisnya udah diberikan kepada si B. Tapi kalau hanya satu testis saja yang diberikan, maka si A ini masih bisa memiliki anak. Nah, seperti itu. Karena testisnya masih bisa memproduksi sperma meskipun hanya satu. Sama seperti ginjal, jumlahnya 2. Kalau satu saja tetap masih bisa berfungsi. Seperti itu. Nah, itu kan dalilnya yang pertama. Dalil yang kedua, ya juzu naqli ihdal khositaini wa tarkul ukhra kama ya juzu naqlu ihdal qillataini wa ri'ataini bi jam'il hajah fi kulli. Nah, itu bahwasanya boleh memindahkan salah satu testis saja. Jadi laki-laki ada 2 testis itu. Satu testisnya yang didonorkan saja, sementara yang lain testis yang lain masih di apa namanya? Masih dipertahankan. Yang seperti itu boleh, seperti hanya donor ginjal kan ada 2. Nah, ini yang didonor ginjal ini yang didonorkan hanya satu saja, atau donor paru-paru yang didonorkan hanya satu saja, itu masih bisa berfungsi karena paru-paru ada 2, satu paru-paru saja masih bisa berfungsi. Ginjal ada 2, satu ginjal saja masih bisa berfungsi. Begitu pula testis ada 2, ketika satu testis didonorkan maka satunya masih bisa berfungsi, dan seperti itu boleh, meskipun pada akhirnya bisa dimunakosah dan bisa dibantah. Nukisah hadzal istidlal itu dimunakosah dan juga dibantah. Nah, kemudian ditarjih sekarang. Wa nahnu namilu ila ra'il awal. Nah, jadi apa namanya? Yang rojih adalah ro'yun awal, pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya haram itu. Haram zira'atil a'dha wala ghudatan asuliyah fi rajul mar'ah, itu haram. Haram kalau organ tersebut bisa memproduksi sifat-sifat, bisa namanya bertanggung jawab terhadap sifat-sifat genetik yang dibawa. Itu yang rojih adalah pendapat pertama yang mengatakan haram. Oke, itu ya. Nah, sekarang yang maksud tsani. Maksud tsani ini adalah hukum transplantasi organ dan anggota reproduksi yang lain yang tidak memiliki peran dalam membawa sifat-sifat genetik bagi manusia, bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Ini akan kita kupas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.